Halo, sahabat Surya Utama Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Surya Utama Official. Yuk, kita kenalan sama Punokawan. Sedikit kita kulik tentang budaya Jawa. Kali ini kita akan bahas tentang tokoh wayang yang tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Siapakah mereka? Ngaji budaya tentang wayang. Dalam dunia pewayangan di Nusantara, ada beberapa tokoh yang sudah pasti kita tahu, yaitu Punokawan. Tahukah kalian siapakah Punokawan itu? Dan uniknya Punokawan hanya ada di Nusantara, tidak ada di kisah wayang di negara asalnya. Sebab dalam kisah Mahabharata dan Ramayana tidak ada tokoh Punokawan. Lantas, mengapa bisa ada tokoh tersebut? Siapakah yang memunculkan tokoh itu? Sahabat Surya Utama Official, sebelum kita kulik, mari dukung channel ini dengan cara like, view, subscribe, dan share, agar channel ini semakin berkembang lagi, serta bisa menjadi wadah untuk kita belajar bersama. Sahabat Surya Utama Official, Punokawan tidak terlepas dari seorang ulama kondang di Nusantara ini, yakni Raden Said, yang lebih kita kenal dengan nama Sunan Kalijaga. Lalu, apa hubungan antara Pandawa, Punokawan dan Sunan Kalijaga? Kita orang Islam, dan kita orang Jawa. Tapi pahamilah, Islam adalah agama. Kejawen yaitu budaya, tidak ada Islam kejawen. Mari kita belajar dan simak baik-baik agar tidak salah kaprah menyebut Islam kejawen. Asal mulanya adalah dari kisah berikut. Wayang. Wayang sama dengan wayahe sembahyang, yaitu waktunya beribadah. Dikala itu orang belum mau untuk beribadah, berbuat kebaikan. Maka dibuatlah pertunjukan wayang untuk media dakwah menyebarkan Islam. Karena memang Wali Songo kala itu menyebarkan agama Islam tidak mau menggunakan kekerasan dan menghakimi dengan menggunakan dalil-dalil, melainkan dengan kearifan yaitu mengikuti kultur budaya agar mudah diterima oleh masyarakat dan tidak terkesan menggurui ataupun memaksa. Maka Sunan Kalijogo berinisiatif, dibuatlah yang disebut Punokawan dari Makolah, Samir, ala Khairin Fatruk, Anil Bago, yang artinya, bergegaslah menuju kebaikan, tinggalkan keburukan. Maka dari itulah tokoh-tokoh Punokawan dinamain Semar, yaitu dari kata Samir, Gareng dari kata Khairin, Petruk yaitu dari kata Fatruk, dan Bagong yaitu kata Bago. Sunan Kalijaga memperkenalkan rukun Islam pun dengan wayang. Makanya dibuatlah namanya Pandawa 5. Yang nama tokoh-tokohnya: 1. Yudhistira, atau dikenal dengan Puntodewo. Yudhistira ini melambangkan rukun Islam pertama. Yudhistira ini dengan senjata pamungkasnya yaitu jimat Kalimosodo. Kalimosodo berasal dari kata kalimat syahadat. 2. Werkudara. Werkudara atau Bima ini adalah lambang rukun Islam kedua. Werkudara dikisahkan bahwa dia tidak pernah duduk, dan selalu siap dengan kuku ponconokonya. Yang mana dia selalu menunjuk siaga dengan jari telunjuknya dengan kuku saktinya. Yang mana, itu berarti sholat harus selalu ditegakkan dan tauhid diutamakan. Kemudian, kenapa Werkudara tidak pernah berbahasa krama sama siapapun? Karena di saat sholat menghadap Allah, di situ kita semua derajatnya sama antara si kaya dan si miskin. Satu bahasa tanpa perbedaan. 3. Raden Arjuna. Raden Arjuna merupakan kesatria Pandawa yang paling gagah, ganteng, dan digandrungi kaum wanita. Tapi dia tetap kuat atas godaan-godaan wanita. Seperti orang berpuasa,
Kita harus kuat menahan godaan hawa nafsu, inilah rukun Islam ketiga. Kemudian, keempat dan kelima, Nakulo dan Sadewo. Nakulo Sadewo merupakan tokoh kembar, dan mereka adalah tokoh yang jarang muncul, sebagaimana zakat dan haji yang hanya diwajibkan bagi orang-orang yang mampu. Tapi, tanpa Nakulo dan Sadewo, Pandawa akan rapuh dan hancur. Begitu pula umat Islam, jika tidak ada para hartawan yang sanggup membayar zakat dan menunaikan haji, fakir miskin akan terancam oleh kefakiran, kekafiran dan pemurtatan. Kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin gak akan tercapai, inilah rukun Islam keempat dan lima. Sahabat Surya Utama Official, dengan penjelasan singkat yang kami sampaikan ini, begitulah kiranya, semoga kita senantiasa diberi petunjuk kebenaran. Terus belajar dan belajar, serta cerdas dalam memahami antara agama, suku dan budaya. Islam itu agama, Jawa adalah suku, sedangkan Kejawen merupakan budaya. Dan Nusantara itu salah satu kebudayaan Indonesia. Nusa ialah pulau. Nusantara ialah antara pulau-pulau, yaitu NKRI, yang terdiri dari pulau-pulau. Dan di dalamnya ada budaya tiap pulau. Tidak bisa disatukan antara agama dan budaya. Budaya yang harus mengikuti agama, bukan agama yang mengikuti budaya. Yang wajib diikuti adalah agama, sedangkan budaya boleh diikuti boleh tidak. Budaya yang bertentangan dengan agama, jangan diikuti. Budaya yang sejalan dengan agama silakan diikuti. Dan Islam ya Islam saja, yang rahmatan lil alamin. Dan wayang adalah media dakwah untuk menyebarkan Islam melalui budaya, bukan dicampur. Sahabat Surya Utama Official, semoga penjelasan singkat ini dapat dimengerti serta dipahami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.